Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kita berdoa bersama, kita baca doa yang ada di layar. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan melompat. Lalu yang kedua kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu yang ketiga kita akan membahas lambang dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu kombinasi gerak berjalan dan melompat. Nah, ini pada gambar adalah langkahnya, langkah untuk melakukan kombinasi gerak berjalan dan melompat nih ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, cara melakukan kombinasi gerak berjalan dan melompat. Nah, langkah yang harus dilakukan yang pertama ini adalah ketika berjalan ya. Nah, ketika berjalan ini melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Lalu posisi tangan diayunkan bersilang dengan langkah kaki secara bergantian. Jadi langkah yang pertama ini adalah langkah ketika melakukan gerak yang berjalan. Lalu selanjutnya yang kedua, ini ketika melakukan gerak melompat. Melakukan gerak melompat dengan menolakkan satu kaki. Setelah itu, melayang dengan kedua tangan dan kaki diayunkan ke depan. Nah, langkah yang kedua ini anak-anak adalah langkah ketika gerak melompat. Ya, lanjutannya, lalu posisi badannya condong ke depan. Lalu mendarat dengan menekukkan kedua kaki. Ini ya, contohnya ada pada gambar. Saat mendarat, posisi kedua tangan diluruskan ke depan dan badan dicondongkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Jadi setelah melompat supaya tidak jatuh. Ya, contohnya, contoh gerakannya seperti yang ada pada gambar. Nah, anak-anak, kombinasi gerak berjalan dan berlari ini juga dapat dipraktekkan ketika kita bermain ya. Lebih tepatnya ketika permainan melompati tali. Nah, ini contoh gerakannya ketika melakukan permainan melompat tali, ini seperti yang ada pada gambar.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan manusia. Masih ingat ya anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan manusia. Kalau pertumbuhan manusia ini lebih ke bertambahnya ukuran tubuh. Nah, kita akan lihat sekarang contohnya. Ini Butini ada tabel ya, akan Butini jelaskan. Nah, yang pertama kita bahas dari yang gambar pertama dulu. Ini adalah ketika anak berusia 8 bulan. Ketika anak berusia 8 bulan, ini tinggi badannya yaitu 70 cm. Lalu berat badannya ini 7 kg. Ya, ketika berusia 8 bulan. Lalu seiring bertambahnya usia, ya, ketika berusia 3 tahun, maka tinggi badannya akan bertambah. Bertambah menjadi 92 cm. Sedangkan berat badannya juga bertambah menjadi 14 kg. Lalu gambar yang ketiga ini adalah ketika berusia 8 tahun. Nah, ketika berusia 8 tahun, ini tinggi badannya juga bertambah menjadi 124 cm. Sedangkan untuk berat badannya ini juga bertambah menjadi 24 kg. Jadi anak-anak ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia. Selanjutnya kita bahas yang perkembangan manusia. Kalau perkembangan ini lebih ke kemampuan manusianya yang bertambah. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama ini adalah ketika anak berusia 6 bulan. Nah, kita akan lihat kemampuan berbicara dan kemampuan berjalannya. Nah, ketika berusia 6 bulan, ini kemampuan berbicaranya sudah bisa bersuara, tapi masih tanpa arti. Jadi kata-kata yang diucapkan itu masih belum mempunyai arti. Lalu kemampuan berjalannya ini baru bisa duduk ya, belum bisa jalan atau berlari. Lalu seiring bertambahnya usia, ketika berusia 2 tahun, ini kemampuan berbicaranya sudah mampu menyebutkan beberapa kata yang sudah mempunyai arti. Lalu untuk kemampuan berjalannya sudah mampu berdiri tanpa berpegangan. Lalu seiring bertambahnya usia, ketika berusia 9 tahun, ini kemampuan berbicaranya sudah bisa bercerita ya, jadi sudah lancar kata-katanya. Lalu untuk kemampuan berjalannya ini sudah bisa berlari. Jadi itu ya anak-anak contoh perkembangan pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sila kedua ya, perilaku dan juga makna sesuai sila kedua Pancasila. Nah, kita akan lihat dulu bunyi sila kedua Pancasila. Ya, anak-anak pasti masih ingat ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan tali rantai. Nah, kita akan lihat apa makna tali rantai ini. Jadi, mata rantai, ya, mata rantai ini melambangkan manusia. Yang pertama, kalau anak-anak perhatikan, di sini ada mata rantai yang berbentuk bulat. Ini ya, yang ada tanda panah. Ini yang bulat-bulat. Ini. Nah, mata rantai yang bulat ini melambangkan perempuan. Sedangkan mata rantai yang berbentuk persegi ini, ya, yang diberi tanda panah, ini melambangkan laki-laki. Jadi kalau tadi yang bulat melambangkan perempuan, yang persegi ini melambangkan laki-laki. Lalu kalau anak-anak lihat di sini mata rantai persegi dan juga bulat itu saling terkait. Nah, mata rantai yang saling berkait ini melambangkan manusia yang saling membutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila.
Yang pertama yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan. Ya, kalau anak-anak lihat di gambar, ini adalah contoh membantu teman yang sedang terjatuh, ya, membantu mengobati. Lalu contoh yang kedua adalah berbagi dengan semua teman, ya. Ini contohnya sedang berbagi makanan. Nah, baik anak-anak, itu dia materi kita untuk hari ini. Selanjutnya untuk tugas. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian. Halaman 40 ya. Seperti biasa dari A sampai C. Untuk jawaban yang A dan B, silahkan langsung ditulis pada LKS. Lalu untuk jawaban yang C, silahkan ditulis pada buku PS tematik ya. Jangan lupa nanti difoto dan dikumpulkan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.